Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang kedua. Di part sebelumnya, Choguang berhasil merekrut 4 player untuk bermain Wasteland Online. Dan di part kali ini, keempat player tersebut berhasil login ke dunia Wasteland dan mulai menjalankan misi pertamanya. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Choguang tidak menyangka bisa bertemu dengan 2 ekor monster hyena berkepala 2. Menurut para survivor, monster hyena berkepala 2 merupakan monster yang mengidap disabilitas akibat terpapar sinar gamma. Oleh karena itu, mutasi justru membuat hewan ini jauh lebih lemah ketimbang sebelum bermutasi. Selama punya senjata, Choguang bisa menghadapi mereka berdua sekaligus. Namun Choguang tidak boleh menyerang kedua monster itu dengan barbar. Jika kedua monster ini berjalan menjauh, maka Choguang tidak perlu repot-repot mengejar dan membunuh mereka. Monster mutan merupakan ancaman besar bagi umat manusia. Di Wasteland ini ada monster mutan yang lemah seperti hyena berkepala 2 dan juga ada monster mutan yang sangat kuat. Sebagai perbandingan, Creeper dan mutan lain yang bermutasi sampai di titik di mana leluhurnya tidak teridentifikasi adalah monster yang memang tercipta untuk membunuh. Meskipun lemah, hyena berkepala 2 adalah monster mutan yang cukup cerdas. Biasanya, mereka bergerak secara kelompok minimal 2 ekor untuk mengamati area kekuasaan mereka. Dan sangat jarang hyena berkepala 2 ini terlihat sendirian. Tidak hanya monster-monster buah saja yang bermutasi, kecoa pun juga tak luput ikut bermutasi. Di Wasteland, ukuran kecoa ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Jika terbang, pasti akan sangat mengerikan. Para kecoa mutan ini bersembunyi di tempat gelap. Kau harus berhati-hati pada tempat gelap supaya tidak menjadi santapan kecoa mutan ini. Singkat cerita, Choguang sampai di Camp Beat Street. Tempat ini merupakan pusat daur ulang di Camp Beat Street. Di tempat ini, Choguang berencana menukarkan beberapa material dan bahan-bahan yang ia dapatkan untuk mendapatkan sejumlah chip. Chip di sini merupakan mata uang yang digunakan oleh para survivor di Wasteland. Choguang menukar sejumlah baterai dan beberapa botol lem. Pemilik pusat daur ulang ini bernama Pak Tua Charlie. Choguang mendapat 3 keping chip dari transaksi tersebut. Baterai yang dibawa Choguang cukup berguna. Namun beberapa botol lem yang dibawa Choguang kualitasnya sangat rendah. Jadi Pak Tua Charlie cuma memberikan setengah harga untuk itu. Lalu Choguang berniat membeli sebuah pistol. Tapi sayang sekali, Pak Tua Charlie tidak mempunyai pistol yang bisa dijual ke Choguang. Namun Pak Tua Charlie menyarankan untuk membeli makanan dan bahan bakar. Soalnya saat musim dingin tiba, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Choguang tidak menyangka kalau musim dingin akan datang secepat ini. Pak Tua Charlie menerangkan bahwa saat musim dingin tiba, suhu di Wasteland akan turun secara drastis. Tapi kalau dilihat dari cuaca sekarang, musim dingin akan tiba lebih cepat. Mungkin akan tiba di sekitar bulan Oktober. Pada saat musim dingin sudah dekat, para monster mutan di Wasteland akan mulai berburu supaya bisa bertahan pada saat musim dingin nanti. Choguang tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik tumpukan salju. Bisa saja material yang sangat berharga, atau mungkin taring monster yang siap membunuhnya. Ditambah lagi, para pedagang tidak akan datang ke camp survivor selama musim dingin berlangsung. Mereka akan beroperasi kembali ketika musim semi sudah tiba.
Apabila Cuguang menemukan sesuatu yang bagus di musim dingin, maka dirinya hanya bisa menyimpan benda itu selama musim dingin dan baru bisa menjualnya lagi di musim semi. Tapi jika Cuguang punya keberanian, Pak Tua Charlie menyuruh Cuguang untuk pergi ke Boulder City dan menjual beberapa material di sana. Tapi jarak Camp Beach Street menuju ke Boulder City itu sekitar 10 km. Pak tua ini menyarankan diriku buat cari mati kah? Batin Cuguang. Lalu kita diperlihatkan dengan masa lalu Pak Tua Charlie. Di shelter lain, Pak Tua Charlie ini ditangkap dan dijadikan budak di sana. Setelah dia punya uang, Pak Tua Charlie membeli Camp Beach Street dan menjadi mayor di sini. Sebagai mayor, Pak Tua Charlie bertugas untuk mengatasi pekerjaan dengan para scavenger. Jika Pak Tua Charlie hidup di dunia yang damai, dirinya sudah pasti akan menjadi seorang ilmuwan yang hebat. Cuguang pun pamit dan berterima kasih atas informasinya mengenai musim dingin di Wasteland. Pak Tua Charlie berbuat baik dengan Cuguang karena mengira bahwa Cuguang juga berasal dari shelter lain dan memiliki nasib yang sama sepertinya. Padahal tidak seperti itu. Pak Tua Charlie tidak tahu kalau Cuguang ini adalah seorang transmigrator yang berpindah ke dunia paralel. Singkat cerita, Cuguang sampai ke rumahnya. Dirinya memasukkan 3 chip tadi ke tabungannya dan tak lupa juga untuk menghitungnya. Selama tinggal di Wasteland, Cuguang sudah berhasil menabung sebanyak 50 chip. Prioritas utama Cuguang adalah merehabilitasi shelter 404 miliknya supaya bisa terlihat lebih layak huni dari sekarang. Namun biaya dan material yang dibutuhkan tidak akan sedikit. Jika ini mirip seperti game, maka Cuguang harus grinding mengalahkan monster untuk mendapatkan beberapa material dan naik level. Lalu dari material tersebut bisa ia jual untuk membeli perlengkapan dan juga makanan. Ketika tubuh avatar sudah terhubung dengan player, maka player tersebut juga butuh makan untuk mengisi ulang energinya. Semisal player tersebut sampai kelaparan, maka player tersebut akan hilang kontrol dan bertindak seperti orang mabuk. Terakhir kali, Cuguang tidak punya cukup stok makanan untuk 5 orang selama beberapa minggu. Meskipun Cuguang berhemat dan makan 2 kali sehari dengan roti gandum, itu tetap menghabiskan 70 chip per minggunya. Tapi dia ini merupakan seorang administrator. Dia akan memanfaatkan keempat player yang akan datang sebaik mungkin. Jika mengeksploitasi player dengan benar, maka dirinya bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Cuguang pun berniat pergi untuk menyusun dan menyiapkan master plan-nya. Ketika baru keluar rumah, dirinya didatangi oleh seorang loli kecil. Si loli kecil minta maaf, dirinya tidak bermaksud mengejutkan Cuguang. Nama loli kecil ini adalah Yu Xiaoyu, anak termuda keluarga Yu. Xiaoyu senang mendengar kabar kalau Big Brother-nya sudah pulang. Dia datang karena ingin bertemu sama Big Brother-nya ini dan memastikan kondisi Big Brother-nya ini baik-baik saja. Cuguang pun berterima kasih karena Xiaoyu sudah memperhatikannya. Xiaoyu tidak mempermasalahkannya. Dirinya lah yang menjaga rumah Cuguang ketika Cuguang tidak sedang ada di rumah. Xiaoyu melakukan hal itu karena dirinya sedang tidak ada kegiatan apapun di rumah. Loli kecil seharusnya berhati-hati terhadap orang asing. Gimana kalau kau nanti diculik? Ujar Cuguang. Jangan panggil aku loli kecil, aku ini udah legal. Dan Big Brother bukanlah orang jahat. Mana mungkin orang jahat memberikanku sup hangat saat kelaparan? Omel Xiaoyu. Cuguang baru ingat kalau dulu dirinya pernah memberikan sup hangat kepada Xiaoyu. Karena hal itulah Xiaoyu bersikap baik padanya. Sudah, jangan ngambek, nih ku kasih permen, ucap Cuguang sambil memberikan sebuah permen kepada Xiaoyu.
Chuguang mengingatkan Xiaoyu untuk tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Kalau enggak, Xiaoyu tidak akan mendapatkan permen lagi ke depannya. Dengan polosnya, Xiaoyu memakan permen tersebut tanpa membuka bungkusnya terlebih dahulu. Cara makannya enggak gitu, bungkusnya dibuka dulu, tarang Chuguang. Dia juga menjelaskan kalau ini tidak langsung dimakan, melainkan diemut-emut sampai habis. Oh alah, begitu ta? Ujar Xiaoyu. Loli kecil yang gak bisa makan permen bilang kalau dirinya udah legal. Batin Chuguang yang keheranan. Xiaoyu mulai menjilati permen lollipop tersebut. Dia baru pertama kali ini merasakan rasa manis senikmat ini. Si loli kecil Xiaoyu mulai kegirangan karena permen ini sangat enak. Chuguang menerangkan kalau nama makanan itu adalah permen lollipop. Di Camp Beat Street, permen tersebut adalah makanan yang langka. Xiaoyu baru pertama kali ini melihat Chuguang tersenyum gembira seperti sekarang. Dan karena permen lollipop ini sangat enak, dia menyuruh Big Brother-nya itu untuk mencobanya juga. Dirinya berusaha membujuk Chuguang untuk merasakan permennya juga. Namun Chuguang berusaha menolaknya. Chuguang menyuruh Xiaoyu agar tidak bermain-main dan terus menjaga rumahnya ketika dia pergi keluar. Tiba-tiba Chuguang menghilang. Hah? Big Brother kemana? Ujar Xiaoyu. Berhati-hatilah Big Brother, Xiaoyu akan selalu menjaga rumahmu, teriaknya. Singkat cerita, panel berpindah ke shelter 404 area B. Hari kedatangan para player pun tiba. Di dunia nyata, para player bersiap login ke dalam dunia Wasteland. Mak ding! Mereka pun login ke dalam game. Tubuh avatar mereka disesuaikan dengan penampilan asli mereka di dunia nyata. Saat tersadar, Nathan langsung terkejut karena berada di dalam kapsul yang penuh dengan air. Tak berselang lama, kapsul pun terbuka. Keempat player yang sudah login pun cukup terkejut dengan kondisi ini. Whitehorse nggak nyangka kalau game ini beneran sangat realistis. Saat dirinya mencubit pipinya, rasa sakitnya begitu nyata. Time sangat sedih. Soalnya avatar tercipta berdasarkan penampilan asli mereka di dunia nyata. Padahal dia sudah berencana untuk menggunakan karakter cewek. Great Girl juga tidak menyangka kalau game ini begitu realistis. Ini benar-benar pengalaman gaming baru baginya. Nathan membenarkannya. Dirinya merasakan saat pakaian yang ia gunakan mulai kering. Tiba-tiba pintu utama mulai terbuka. Mereka berempat menduga kalau itu adalah Brother Lake. Chuguang bersama Little Seven muncul sambil menerangkan tentang kondisi di dunia ini. Chuguang menegaskan kalau tujuan para player adalah membangun kembali dunia Wasteland ini. Chuguang memperkenalkan diri kalau dirinya adalah administrator di tempat ini dengan kode name Dawn. Lalu si kecil ini adalah robot asisten yang bernama Little Seven. Kalau para player ada pertanyaan, silahkan bertanya padanya. Keempat player ini langsung melongo ketika ada robot yang benar-benar bisa berbicara. Lalu muncul notifikasi dari sistem bahwa keempat player sudah memasuki game. Mereka sedang terkejut dan menunggu instruksi dari administrator. Chuguang mulai menikmati hal ini. Administrator kan seorang NPC, kenapa bisa sangat realistis? Ujar Nathan. Administrator, di mana Brother Lake? Tanya Great Girl. Administrator, misi kami apa? Terus gimana caranya logout dari game ini? Tanya Whitehorse. Administrator, gimana caranya ganti kelamin? Tanya Time. Chuguang menyuruh mereka semua untuk diam. Jika mau logout, tinggal kembali ke kapsul tadi. Sebelum melakukan misi,
Pertama-tama mereka harus mempelajari manual book versi 1.0. Untuk mempersingkat waktu, Chuguang menyuruh mereka berempat untuk mempelajari manual book itu sembari menyelesaikan misi pertamanya. Berikut isi dari manual book yang diberikan Chuguang kepada keempat player ini. Dari manual book tersebut, administrator itu mirip seperti game master yang bisa membanet player. Great Gale menyimpulkan kalau mereka harus bermain dengan hati-hati supaya tidak di-ban sama administrator. Whitehorse membenarkannya. Kalau mereka sampai ada yang di-ban, itu berarti mereka menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Brother Leg berikan. Sudah lebih dari 200 tahun sejak perang besar berakhir. Mereka berempat merupakan orang yang paling beruntung dari 12 miliar total penduduk yang ada di dunia ini. Chuguang meminta para player untuk menerima realita baru dan berjuang demi kejayaan umat manusia, yaitu dengan cara memperbaiki dunia Wasteland dan membangun kembali rumah mereka. Saat ini, mereka sedang berada di wilayah utara kota Singkuan. Tempat ini cukup jauh dengan zona bahaya ledakan nuklir, jadi mereka tidak perlu khawatir terpapar radiasi nuklir. Misi pertama mereka adalah mengambil kapak tersebut dan mulai mengumpulkan kayu. Chuguang selaku administrator menerangkan kalau musim dingin akan segera tiba. Mereka harus segera mengumpulkan banyak persediaan sebelum musim dingin tiba. Prioritas utama mereka adalah merehabilitasi markas sehingga mereka punya markas pusat untuk memudahkan misi selanjutnya. Siap Dan! Ayo kita bangun kembali dunia ini, teriak mereka berempat. Chuguang mengingatkan jika bertemu dengan monster mutan, lebih baik kabur dan tidak melawannya. Mereka berempat pun berangkat dengan penuh semangat, padahal cuman mengumpulkan kayu doang. Little Seven agak mengkhawatirkan mereka berempat. Chuguang juga sama. Dan oleh karena itu, dia meminta Little Seven untuk mengawasi mereka berempat. Jika terjadi bahaya, Little Seven harus segera memberitahukan hal itu padanya. Singkat cerita, keempat player ini mulai mengumpulkan kayu. Secara nggak langsung, mereka ini adalah babu berkedok player. Dan belar mak dawas. Tidak hanya penampilan mereka saja yang disesuaikan, tapi stat dan skill mereka juga disesuaikan dengan kemampuan mereka di dunia nyata. Itu artinya mereka berempat harus menaikkan stat mereka supaya memiliki kekuatan yang sama dengan Whitehorse. Nighten sudah membayangkan hidup bersama para Onesan yang terkagum-kagum dengan ototnya. Sedangkan Time mulai menyimpulkan sesuatu. Dilihat dari backstory yang ada, mereka merupakan manusia purba yang ditidurkan dengan cara cryogenic sampai perang besar selesai. Teknologi yang digunakan untuk membuat game ini pasti sangat canggih. Avatar game tercipta karena menggunakan basic DNA playernya. Dan karena inilah game ini bisa jadi sangat realistis. Time berharap kalau developer akan mengembangkan mekanik game yang unik seperti menggabungkan DNA atau adanya sistem kelas. Dengan ini, player akan memiliki berbagai macam atribut pertumbuhan. Tidak hanya membuat player merasa bebas, namun juga membuat gameplay jadi jauh lebih menyenangkan. Lalu Nighten menunjuk ke arah hutan yang lebih gelap. Dirinya sudah membayangkan akan hidup dengan para elf dan dark elf yang tinggal di dalam hutan tersebut. Jangan senang dulu. Gimana kalau yang ada di sana justru undead yang sangat mengerikan? Ujar Whitehorse yang pikirannya sangat realistis. Great Gale dan Time langsung memarahi Nighten karena berniat meninggalkan tugas yang sudah administrator berikan pada mereka. Peraturan pertama, administrator selalu benar. Perintah dan misi dari administrator adalah mutlak. Nighten cukup kesal, bisa-bisanya player seperti mereka harus menuruti perintah seorang NPC.
Saat hendak melanjutkan misi mengumpulkan kayu, muncul notifikasi berbahaya di atas kepala Night Ten. Dan dawas! Tiba-tiba ada serangan dari udara. Saat melihat ke arah langit, dia dibuat terkejut. Ada siluet burung yang terbang dengan cepat di atas hutan. Yang menyerangnya barusan adalah monster mutan burung raksasa berwarna hitam. Di sini ada 4 orang. Kenapa kau malah menyerangku? Teriak Night Ten yang mulai panik. Di sisi Little Seven, dia juga sama paniknya dan segera masuk ke dalam markas. Bahaya administrator, bahaya! Teriak Little Seven. Kemudian panel berpindah ke tempat Cuguang. Misi kedua berhasil diselesaikan. Cuguang berhasil mendapatkan 1 ekstraktor material aktif. Berikut manual book dari alat tersebut. Penjelasan yang pertama, bahan aktif adalah bahan baku utama untuk mensintesiskan tubuh avatar. Tidak hanya terbatas pada material yang dibutuhkan tubuh manusia, melainkan bisa juga menggunakan 20 asam amino biasa atau 2 asam amino langka. Penjelasan yang kedua, ekstraktor material aktif bisa menggunakan bangkai hewan sebagai bahan bakunya. Mamalia Phyllium chordata merupakan material terbaik untuk meningkatkan keberhasilan ekstraksi sebesar 90%. Penjelasan yang ketiga, tingkat kebusukan bangkai yang digunakan menentukan tingkat keberhasilan ekstraksinya. Setelah membaca buku manual tersebut, Cuguang merasa kalau penggunaan ekstraktor material aktif ini cukup rumit. Di buku manual dijelaskan bahwa makhluk mutan juga bisa diekstrak melalui alat ini. Cuguang cukup senang dengan hal ini. Dirinya berniat untuk mengumpulkan beberapa material untuk disintesiskan di alat ini. Tiba-tiba, Little Seven datang dengan panik sambil memberitahu Cuguang kalau ada bahaya yang mengintai para player. Little Seven menerangkan kalau ada burung mutan raksasa yang menyerang para player di utara markas. Apa? Burung mutan raksasa? Batin Cuguang. Di sisi para player, burung mutan raksasa mulai mengamuk. Great Girl dan Ampletem menolong Night Ten yang tadi sempat diserang sama burung mutan raksasa ini. Ampletem paham kalau burung ini adalah monster mutan yang tadi dikatakan sama administrator. Menurut website, monster mutan merupakan hewan buas yang terpapar oleh radiasi gamma. Emang ada penjelasan seperti itu? Bukannya di website cuman ada tombol preregistrasi, ujar Night Ten. Di website dijelaskan bahwa ada beberapa monster mutan mulai dari hyena berkepala 2, terus beruang rasa mocha, cacing besar Alaska, terus tikus rasa coklat, lalu ada makhluk dajjal bermata 1, dan yang terakhir burung raksasa ini. Kemudian Night Ten menyuruh mereka semua untuk kabur karena administrator juga menyuruh mereka kabur jika bertemu dengan monster mutan. Jika mereka tidak menyerang, maka burung raksasa itu juga tidak akan menyerang. Dasar goblok, kau pikir ini game turn based? Ujar Great Girl dalam hati. Dan saat Great Girl menengok, White Horse udah nggak ada di sampingnya. Sialan, kalian mau menumbalkan diriku kah? Bentak Great Girl. Maksud, ada yang melempar batu ke arah burung raksasa ini. Siapa yang melempar batu? Bukan aku juga bukan. Lihat, ada orang lain di sana. Ternyata yang melempar batu tersebut adalah Cuguang. Dirinya bersiap melempar batu lagi ke arah burung raksasa itu. Namun burung ini dengan mudah menangkis lemparan batu Cuguang. Akibatnya burung raksasa ini langsung menerjang ke arah Cuguang. Di sisi Cuguang, dirinya sudah menyiapkan pipa besi tajamnya. Melihat burung raksasa itu, Cuguang terlihat santai dan gak ada panik-paniknya sama sekali. Dirinya sudah siap melemparkan pipa besi tajam ke arah burung raksasa itu. Meskipun tubuhmu besar,
otakmu tidak secerdas manusia. Mamam nih, ujar Coguang. Dan jelep, burung raksasa tersebut langsung mokat. Nah nih, bukankah itu terlalu kuat untuk seorang NPC? Ujar mereka berempat. Administrator emang GG. Administrator kita jauh lebih kuat dari monster mutan. Administrator, Anda sangat keren. Singkat cerita, mereka pun beristirahat terlebih dahulu. Mereka semua beristirahat sambil memanggang daging burung raksasa tadi. Naiden bertanya, apa daging burung itu bisa dimakan? Selama daging ini dimasak dengan benar, insya Allah bisa dimakan dengan aman. Great Gill dan Ampletem agak khawatir karena burung itu sudah terpapar radiasi gamma. Kemudian Coguang menjelaskan kalau monster mutan tidak hanya bermutasi karena radiasi gamma, bisa juga karena virus, bakteri, bioweapon, dan faktor-faktor lainnya. Monster mutan merupakan salah satu ancaman yang harus mereka hadapi. Tapi dalam berbagai kasus, manusia jauh lebih mengerikan ketimbang monster mutan. Sambil memanggang, Coguang agak kesal karena tidak punya garam. Meskipun mau, garam merupakan bahan langka di kota Qingshuan ini. Tak lama kemudian, daging burung pun matang. Coguang mengatakan kalau ini adalah makanan mewah yang akan sangat jarang mereka makan. Supaya awet, kenapa nggak disimpan di dalam kulkas, administrator? Tanya Great Gill. Coguang menerangkan kalau di sekitar sini cuman mayor doang yang punya kulkas. Dan kulkas itu disimpan di kastil miliknya. Mayor? Kastil? Ujar mereka berempat. Naiden sudah membayangkan hidup enak di sebuah kastil dengan banyak pelayan wanita di dalamnya. Tuan muda, kemarilah, biarkan kami menghangatkanmu. Kemudian Ampletem bertanya berapa banyak kayu yang mereka butuhkan. Sedangkan Whitehorse dan Great Gill berusaha menyadarkan Naiden dari delusinya. Coguang bilang kalau mereka butuh sebanyak-banyaknya untuk bersiap menghadapi musim dingin. Keempat player ini tidak bisa melanjutkan misi karena sedang kelaparan. Lalu Coguang baru ingat kalau belum memberikan reward penyelesaian pada mereka. Jadi Coguang akan memberikan reward berupa 1-2 poin untuk setiap meter kayu yang berhasil mereka kumpulkan. Poin itu nanti bisa ditukar dengan hadiah yang lebih bagus lagi. Sebagai contoh, paha bakar bisa ditukar dengan 50 poin. Lalu 2 sayap bakar bisa ditukar dengan 80 poin. Mendengar itu, para player ini langsung kembali bersemangat. Hal ini membuat Coguang cukup senang. Mereka berempat pun langsung bersemangat mengumpulkan kayu demi mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.